Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat UT, perkenalkan nama saya Maudy Intan Permatasari dengan NIM 86048273. Saya dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Terbuka Bogor. Video ini dibuat untuk melengkapi tugas 3 mata kuliah Filsafat Ilmu yang membahas tentang isu-isu kontemporer di dalam pendidikan nasional dengan mengaitkan pada pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Pembahasan yang pertama tentang makna pilar. Pilar di dalam konteks pendidikan bisa dimaknai sebagai dasar atau tiang penyangga yang bisa memperkuat atau mengarahkan seluruh proses di dalam pendidikan. Pilar menjadi suatu landasan supaya sistem pendidikan berjalan sesuai dengan tujuannya, salah satunya untuk membentuk manusia yang berilmu, berkarakter, dan mampu berkontribusi bagi masyarakat semua. Yang kedua, tentang prinsip-prinsip dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 prinsip pendidikan yang sangat terkenal. Yang pertama ada Ingarso Sung Tulodo, yang artinya di depan memberi teladan. Seorang pendidik harus mampu menjadi contoh yang baik di dalam sikap, perilaku, kedisiplinan, dan moral bagi peserta didik. Yang kedua ada Ing Madya Mangun Karso, yang artinya di tengah membangun semangat. Maksudnya, guru tidak hanya mengajar, tetapi juga mendampingi, memotivasi, dan membangun kreativitas peserta didik di dalam proses belajar. Yang ketiga ada Tuturi Handayani, yang artinya di belakang memberikan dorongan. Guru memberi kepercayaan kepada peserta didiknya supaya berkembang secara mandiri, namun tetap memberi arahan dan dukungan. Prinsip ini menunjukkan bahwa pendidikan bukan hanya transfer ilmu saja, tetapi juga membentuk karakter dan kemerdekaan di dalam pembelajaran. Pembahasan yang ketiga tentang relevansi dan tantangan di era digital. Di era digital saat ini, Ki Hajar Dewantara tetap relevan tetapi menghadapi berbagai tantangan yang baru. Yang pertama ada pembelajaran daring. Pembelajaran online atau daring membuat guru harus mampu menjadi teladan dalam penggunaan teknologi yang baik. Guru tidak cukup hanya menguasai materinya saja, tetapi juga harus bijak di dalam etika digital dan komunikasi virtualnya. Contohnya, guru perlu menunjukkan disiplin di saat kelas sedang daring, menggunakan bahasa yang baik, serta menghargai peserta didik walaupun melalui media digital. Yang kedua ada literasi digital. Saat ini, semua peserta didik sangat mudah untuk mengakses informasi di internet. Namun, tidak semua informasi itu benar dan ada manfaatnya. Disinilah prinsip Ing Madya Mangun Kurso sangat penting karena guru harus membimbing siswa supaya siswanya mampu berpikir kritis, bisa menyaring informasi, dan tetap menggunakan teknologi secara positif. Contohnya, aktualnya adalah maraknya hoaks, cyberbullying, dan penyalahgunaan media sosial di kalangan pelajar. Yang ketiga ada karakter peserta didik. Kemajuan di dalam dunia teknologi kadang membuat interaksi sosial menurun dan para peserta didik pun menjadi kurang disiplin atau kurang peduli terhadap lingkungan sekitarnya. Melalui prinsip Tuturi Handayani, guru bisa memberi ruang bagi semua siswa untuk berkembang secara mandiri, tetapi tetap mengawasi dan selalu membimbing agar karakter mereka tetap berbentuk dengan baik. Yang keempat, adanya peran guru. Di era digital ini, guru bukan lagi satu-satunya sebagai sumber informasi untuk para siswanya. Karena itu, peran guru di sini berubah menjadi fasilitator, motivator, dan pembimbing karakter. Tantangan sebagai guru di sini adalah banyak guru yang masih kesulitan untuk beradaptasi dengan teknologi, sehingga diperlukan pelatihan atau pengembangan kompetensi di dunia digital. Sebagai contoh, di dalam prinsip-prinsip era digital ini, ketika siswa menggunakan teknologi untuk belajar, guru perlu memberikan contoh penggunaan teknologi yang bijak, seperti prinsip Ingarso Sung Tulodo, memfasilitasi diskusi dan kolaborasi daring, seperti prinsip Ing Madya Mangun Karso,
serta memberi kesempatan kepada siswa untuk mencari hal baru dan mengembangkan pengetahuan secara mandiri, seperti prinsip Tutwuri Handayani. Sebagai refleksi kita terhadap persoalan-persoalan pendidikan nasional, menurut saya pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan untuk menjawab persoalan pendidikan nasional pada saat ini, seperti rendahnya karakter peserta didik, ketimpangan kualitas pendidikan, dan juga dampak negatif dari teknologi. Jika prinsip keteladanan, motivasi, dan juga pendampingan diterapkan secara konsisten, maka pendidikan tidak hanya menghasilkan siswa yang pintar secara akademik saja, tetapi juga memiliki moral, kreativitas, etika, dan tanggung jawab sosial. Pendidikan di era modern ini seharusnya tetap berakar pada nilai-nilai kemanusiaan. Teknologi memang penting, tetapi karakter dan juga keteladanan tetap menjadi fondasi utama pendidikan manusia. Jadi, bisa dapat disimpulkan bahwa pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini merupakan suatu dasar penting untuk menghadapi tantangan pendidikan di era digital zaman sekarang ini. Prinsip Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani harus selalu terus diterapkan supaya pendidikan nasional mampu menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan siap untuk menghadapi masa depan. Demikian penjelasan yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.